Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brighters, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam suasana yang menyenangkan dan masih dengan stamina yang prima di dalam Brighters menjalankan aktivitas. Yang tentunya kalau di bulan puasa seperti ini, kadang-kadang kita suka kendor nih aktivitas kita. Entah itu karena kelelahan atau ada faktor lain. Tapi yang pasti kami berharap mudah-mudahan Brighters dalam keadaan sehat walafiat dan tidak berpengaruh puasanya di dalam Brighters beraktivitas. Oke, seperti biasa di podcast Berat Indonesia kali ini menghadirkan Bapak Ustadz Usman yang sudah ada di sini, dan semoga saja di pertemuan podcast Berat Indonesia di acara Kurma Kupasan Risalah Ramadan bisa menemani Brighters sampai akhir nih perjumpaan kita. Seperti itulah kira-kira. Iya. Assalamualaikum Pak Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Iya. Dengan wajah yang baru gitu ya, enggak asik gitu. Wajah yang agak seger-seger gitu ya kan. Subhanallah. Yang penting bukan topeng. Yang penting bukan topeng. Puasa gimana puasa ya? Jalan lancar ya? Alhamdulillah. Keluarga semua sehat-sehat, keluarga semua ya? Alhamdulillah harus. Betul. Di perjumpaan kita kali ini ada hal yang sangat menggelitik banget nih. Sebenarnya kalau kita rasakan atau saya jalani selama menjalani apa yang menjadi kesehari-harian deh, itu yang terkadang ringan tapi kok jadi besar. Ada yang contoh kecil aja deh. Lu jangan lupa lu ntar dateng ke rumah dia jam sekian. Kita udah iya aja ya deh, sip lah. Nah nggak taunya kita lupa, apa besok baru inget. Wah iya ya, itu dia. Itu kan penyakit yang kadang-kadang selalu menempel di diri kita gitu kan. Dan itu salah satu ya bawaan atau bagaimana ya, atau barangkali karena kurang pentingnya kita untuk menaati sesuatu hal yang sifatnya adalah kita udah berjanji nih ya kan, tapi nggak penting lah, nanti aja tempat yang lain. Nah itu kadang-kadang seperti itu ya kan. Realita dalam kehidupan kita ya memang kadang-kadang seperti itu, yang sehingga yang kadang-kadang mempengaruhi, memperburuk keadaan kita kalau kita dalam hal beraktivitas nih. Kita kerja nih, ya kan, kita janji, oke target kita hari ini jadi nih, nggak jadi, ya itu dia. Tapi ada hal yang dimaklumi, barangkali keadaan situasi yang berbeda. Itu yang barangkali tidak bisa memenuhi janji itu sendiri kan gitu. Nah ini kan ada kiat-kiat nih yang ingin disampaikan oleh Pak Ustadz tentang janji atau yang ingkar janji. Ada sebuah lagu judulnya Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Ya sih. Gimana Pak Usman? Oke. Ada lagi kan lagu yang apa? Janji yang diingkari. Janji diingkari. Janjinya kan mau ngasih sorga, yang diberikan neraka. Gitu. Surga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan. Itu siapa itu ya? Tapi yang pasti orang mengingkari janji itu kan nggak bagus. Apapun alasannya nggak bagus. Mungkin kita udah familiar dan udah sering dengar al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Kan masa suami juga paham kan, udah tahu janji utang. Ya kalau utangin bayar. Nah, berarti gue banyak utang penuhi. Gitu. Nah, baru sekarang ditambah lagi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ayatul munafiki salasun. Tanda ciri orang munafik ada 3. Jadi kalau ada satu aja tanda, jadi nggak mesti harus 3-3-nya. Satu aja cirinya itu berarti termasuk munafik. Satu aja nih. Satu aja baru. Satu aja nih, nggak setengah nggak bisa gitu. Satu aja munafik gitu. Di hadisnya kan kalau yang lengkapnya gini, wa in soma gitu, aw shalla aw za'ama annahu muslimun. Walaupun orang itu puasa, suka sholat, dan orang itu ngaku orang Islam,
Tapi ketika ada nempel satu di antara tiga tadi, ya munafik. Mana itu yang tiga? Idza hadasa kadzaba. Kalau ngomong bohong. Jadi kalau berbicara nggak lepas daripada dusta. Nah itu munafik. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Ini yang kita bahas, yang kita temanya. Kalau janji menyalahi, ingkar. Yang ketiganya adalah wa idza atumina khana. Kalau dikasih amanat, kepercayaan, berkhianat. Jadi tanda orang munafik itu tiga, berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berbicara bohong, kalau berjanji diingkari, kalau diberi kepercayaan berkhianat. Walaupun orang itu suka puasa, suka sholat, dan mengaku sebagai orang muslim. Yang disebut dalam tadi kan munafik. Sementara di ayat yang lain munafik itu kafir. Jadi penjelasannya gini, munafik ada dua. Ada munafik asli, bahasa kita tulen. Original. Munafik asli sama dengan kafir. Jadi bukan Islam. Ada munafik yang amali, hanya perbuatan dan perilaku saja. Orangnya sih orang Islam, tapi tetap Islam walaupun dia punya karakter dan sifat munafik. Dan ini banyak orang Islam yang tukang bohong, orang Islam yang menyalahi janji, orang Islam yang mengkhianati amanah. Tetap Islam gitu. Tapi kalau dibiarkan berlarut-larut, tidak menutup kemungkinan yang tadinya hanya munafik perbuatan, munafik perilaku, menjadi munafik yang asli jadi kafir. Nauzubillah min dzalik kan gitu. Nah, munafik yang asli tadi memang di sejarahnya memang antara yang dia ucapkan dengan hati nurani beda. Namanya ngebohong, gak kompak gitu namanya ngebohongin diri sendiri, kan gitu. Dia kan di depan Nabi amanah, kami beriman loh ya Rasul, gitu. Kan gitu ngomongnya. Tapi di belakangnya justru ketika ketemu dengan orang kafir lagi, saya ngolok-ngolok doang. Itu artinya gini, pengakuan beriman tidak sesuai dengan hatinya. Hatinya sebetulnya sih nggak ngaku bahwa itu Nabi, Tuhannya Allah. Nggak ngaku hatinya. Cuman di depan Nabi ngaku beriman. Dan ini yang terjadi adalah bahasa kitanya pura-pura masuk Islam. Syahadatnya gampang, tapi dia ada motif tertentu. Umpama orang di luar Islam karena kepengen jadi suami istri muslim, syaratnya kan harus Islam. Kata pihak istrinya, boleh nikah dengan saya dengan syarat masuk Islam. Padahal hatinya nggak mau masuk Islam, nggak mau mengakui Allah Tuhan, Nabi Muhammad adalah Rasul. Tapi motifnya adalah motif cewek, motif dunia, motif wanita. Dia dengan entengnya ngebohongin orang. Nah gitu. Dia baca syahadatnya dusta, gitu. Itu yang disebut munafik asli versi milenial. gitu. Memang tidak lepas ya, Pak. Di sini yang terkadang kita sendiri pun juga mudah terpleset dengan hal-hal seperti itu, ya kan? Tentunya ini kan ada yang harus kita bisa membentengi nih, membentengi pikiran kita dengan hati, ya kan gitu. Yang kadang-kadang pikiran sama hati sama mulut kan nggak kompak nih bertiga, ya kan gitu Pak. Nah ini kalau kita bisa katakanlah menjadi kuat terhadap sesuatu cobaan atau godaan seperti itu, ya kan? Ini kan sebuah godaan sebenarnya, ya kan? Betul. Ya kan? Jadi apa nih Pak kira-kira Pak? Intinya kan gini. Dari awal
orang masuk Islam itu sebetulnya dituntut. Ketika orang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tiket masuk Islam kan murah. Cuman ngomong syahadat. Kalau sekedar ngomong, tapi setelah itu ada tuntutan. Syahadat itu kan janji. Berikrar. Berikrar. Jadi ketika dia berikrar, saya bersaksi. Kemudian asyhadu, saya bersaksi. Asyhadu, saya umumkan kepada pihak lain bahwa saya hanya mengakui Allah sebagai Tuhan, bukan yang lain. Kalau Allah Tuhan, selain Allah bukan Tuhan. Tuhannya Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Ketika dia ngomong Tuhannya Allah, di situ dituntut. Mana buktinya? Makanya karena ada tuntutan dalam ayat Al-Quran, kalimat amanu yang artinya beriman selalu bergandeng dengan wa'amilus sholihat. Hai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amanu amilu. Amanu adalah hati mengaku sebagai mengaku Tuhannya Allah. Buktinya mana? Amilu. Gitu. Amilu, amal soleh. Ayat puasa aja kan ke awalnya ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan puasa. Jangan iman doang, buktiin harus puasa. Gitu ya. Jadi jangan disebutnya mengingkari janji namanya. Ketika orang berbuat dosa disuruh nggak mau oleh Allah, dilarang malah dikerjain, itu namanya mengingkari janji syahadat. Gitu. Dia mengaku bahwa Tuhannya Allah, mengaku Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu sebuah janji. Kalau memang Tuhannya Allah, buktiin. Disuruh laksanakan, dilarang jauhi. Ngaku adalah Nabi Muhammad, percaya utusan Allah, buktiin. Apa yang Rasul lakukan, ikutin. Nah itu sebuah janji seperti itu. Gitu. Berarti itu adalah sesuatu yang bisa membentengi diri kita. Bentengnya adalah keimanan harus dibuktikan. Betul. Nah pupuknya adalah ilmu agama. Dan ini yang sering terjadi adalah kalimat insya Allah dijadikan sebagai sebuah alasan untuk tidak memenuhi janji. Kan kenyataan gitu ya. Insya Allah. Pak Sam, besok ke rumah ya. Insya Allah. Nah kalimat insya Allah yang terjadi ya ini rata-rata yang terjadi di masyarakat tidak hadir. Insya Allah itu adalah udah tulen gak bakalan datang. Cuman supaya enak didengar mulut, didengar kuping, ya udah insya Allah. Itu kan berarti kan gini Pak, itu adalah peralihan yang indah Pak. Indah versi siapa ini? Subhanallah, astagfirullahaladzim. Oke. Dan tentunya nih kalau kita bahas nih panjang sekali ya. Gitu. Dan sayang sekali nih Pak Usman. Karena waktu yang harus memisahkan kita. Terima kasih atas kehadiran Pak Usman, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan Bretters, terima kasih pula yang sudah menyaksikan podcast Brett Indonesia di spesial program Kurma Kupasan Resah Ramadan bersama Ustadz Usman. Dan kita pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.